Amount of pent-up demand for people to connect with each other and reunite. Leisure demand is more than 100% of what it was in 2019. Asosiasi Otomotif Amerika Serikat atau AAA memperkirakan jumlah penumpang pesawat bakal menembus sekitar 3,5 juta orang. Lonjakan jumlah penumpang pesawat terjadi di tengah berbagai keterbatasan maskapai penerbangan yang belum bisa mengimbangi tingginya permintaan. The recovery of air travel has happened so fast. The airlines are scrambling to get as many flights in the air without the labor force often to back that up. You throw in some storms and those backup crews aren't there. Maskapai seperti American dan Southwest menawarkan insentif bagi awak pesawat untuk bekerja lembur selama akhir pekan panjang HUT Kemerdekaan AS 4 Juli. We are so excited to have people back on our planes, but what that has meant is a little bit of growing pains. What I would encourage passengers to do is make sure you check your flight status before heading out to the airport and call the airline just to make sure that that flight's going to take off. Petugas keamanan bandara dari Badan Keamanan Transportasi TSA juga disibukkan dengan pelanggaran penumpang yang sebagian lupa aturan keamanan. You have to declare your firearm. You have to work with the airline. We have to make sure that we have firearm safety. You can carry it, but it has to be done the right way. Secara keseluruhan, Asosiasi Otomotif Amerika memperkirakan jumlah warga yang bepergian mencapai 47 juta orang lebih. Sekitar 91% diantaranya menempuh jalur darat. What's interesting compared to 2019 is that the travel volume by car is actually up. The 43 million of Americans that are going to be traveling by car for the holiday, that's 5% more than we saw in 2019. Ini lonjakan tajam dibandingkan libur HUT Kemerdekaan AS tahun lalu dan bahkan beberapa tahun sebelumnya. That's a record number of folks that will be taking a road trip since AAA has begun tracking these numbers in 2000. There's been a lot of pent-up demand for travel. And certainly, with more and more vaccinations, more people are ready to get out. Tapi pada saat yang sama, AAA mencatat harga bensin saat ini adalah yang termahal sejak 4 Juli 2014. Seorang pengamat industri energi memberitahu TV ABC, alasannya masih terkait kelangkaan SDM di tengah menggeliatnya kembali perekonomian. Plenty of fuel out there, but not enough drivers to bring it to the station as quickly as motorists are filling their tanks. While the fuel is there may not be enough tanker truck drivers to deliver it as fast as Americans are filling up. The good news is there's plenty of fuel flowing. It's just a matter of time before stations that have lost supply of gasoline have another delivery made. Karena 4 Juli tahun ini jatuh pada hari Minggu, libur nasional HUT Kemerdekaan AS dirayakan pada Senin sesudahnya. Banyaknya lalu lalang warga antar negara bagian ini dikhawatirkan bisa memunculkan lonjakan kasus COVID baru di saat praktis seluruh wilayah Amerika Serikat telah mengakhiri pemberlakuan pembatasan sosial, bahkan pengenaan masker tidak lagi diwajibkan di luar rumah. Dan di tengah kekhawatiran soal varian Delta yang mengganas di negara bagian yang masih minim vaksinasi warganya. Kekhawatiran terhadap varian Delta ini begitu tingginya, sehingga Los Angeles County, wilayah paling padat penduduk di California, bahkan kembali merekomendasikan warga untuk mengenakan masker bila berada di dalam ruangan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Para pengendara sepeda ini berkumpul beberapa kali seminggu dan adalah bagian dari kelompok pegoes yang terus bertambah dan dimulai oleh Kelly Hart. Awalnya Kelly merasa terkungkung di rumah saat pandemi, jadi ia mengeluarkan sepeda tuanya. But I pulled it out, got it repaired, and started riding, and I fell in love all over again. And then my friends wanted to come, and I'm like, come on, let's go. And more people came, and then I looked up, and I had 100 people behind me on a Tuesday night. Permintaan sepeda meningkat, dan ini menguntungkan bagi toko sepeda baru milik Kelly. And I took my savings, and I bought 3 of them, and I posted on my social media that I had bikes for sale and they sold immediately. Banyak pelanggan yang mencari sepeda di toko milik Kelly. When the pandemic hit, I was like, all right, well, I can't go to the gym. I'm not playing basketball. Goes memberi kesempatan bagi warga untuk keluar rumah ke tempat yang aman, dan bagi sebagian orang ini seperti terapi. I was in an accident, and so I was afraid to be around large groups. I was afraid to be in public. Bagi yang lain, ini seperti obat bagi stres akibat pandemi. I feel like Ride With Us, a lot of people say save their lives. I think it saved my life, got me active. Keselamatan sangat diutamakan di jalan dan pegoes berpengalaman memperingatkan mengenai masalah ini. We're looking out for potholes that can destroy your bike.
We're also making sure that we're looking out for cars. Goes tidak hanya untuk berekreasi, tapi bisa untuk tujuan yang sama. Kelompok ini ikut serta dalam goes pada awal Juni untuk memperingati George Floyd yang meninggal tahun lalu di tangan seorang polisi Minneapolis. Pelakunya dihukum April lalu atas dakwaan pembunuhan. Jadi goes bisa menjadi ajang untuk menegakkan keadilan menurut salah satu penyelenggaranya. Instead of the same regular march, we decided to do a bike ride and a march, and just to bring the community out and togetherness and love and just strength together. Goes juga membawa ikatan tersendiri. That's what we are, a mobile community, a community of joy, happiness, friendship. Meningkatnya kegiatan goes ini membuat Kelly bisa membuka toko sepeda untuk memenuhi tingginya permintaan, sekaligus memperkuat komunitas untuk bertahan menghadapi dampak pandemi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerima Presiden Israel yang segera berakhir masa jabatannya Reuven Rivlin di Gedung Putih, Senin waktu Amerika Serikat, dan kembali menekankan komitmen Amerika terhadap Israel yang kini dipimpin Perdana Menteri baru Naftali Bennett. I'm looking forward to hosting Prime Minister Bennett at the White House very soon. And the U.S. fully supports normalization of the relationship between Israel and Middle Eastern countries that you're making some headway on, and Africa as well, and beyond the important progress. Indonesia menjadi salah satu negara yang sempat ramai diberitakan di Israel akan juga menormalisasi hubungan. Meski berita ini kemudian dibantah pemerintah RI. Tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebagian analis menilai ini justru merugikan perjuangan Palestina, dan ini terlihat saat konflik di Gaza baru-baru ini. That's what I believe that Indonesia made a big mistake on. The UAE and Egypt, which were able to successfully help the United States broker a ceasefire on May 20th, were able to do so successfully because they have diplomatic relations with both Israel and the Palestinians. Menurut Niruban Balachandran, tak adanya hubungan diplomatik dengan Israel justru memperlemah posisi tawar Indonesia dalam proses damai Timur Tengah. Almost 1 year of a case study of the UAE, Kosovo, Bahrain, Sudan, and Morocco to upgrade relations with Israel, but the Palestinian government has not downgraded relations with any of those countries. Effendi Simbolon, anggota DPR RI Komisi 1, menyatakan ia terbuka dengan pendekatan alternatif ini. Loh, buktinya Mesir bisa. Kenapa Mesir bisa memainkan peran? Padahal dia juga musuh utamanya Israel itu bukan hanya Palestina loh. Karena perjanjian itu kan tanah di Mesir, bukan di Palestina. Nah masalahnya kita mau nggak gitu? Jangan kita so ngomel-ngomel, tapi ngomel-ngomelnya di trotoar gitu loh. Siapa yang mau dengerin? Lu mau mencak-mencak juga di podium tuh, ya hanya dia undang aja ngomong. Analis lain juga mencermati peran aktif Turki yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi tidak semua pihak yakin normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel pun akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan damai Timur Tengah, apalagi mengingat tekanan dari Amerika Serikat. Sekutu dekat Israel pun kadang tak diindahkan oleh pemerintahan Israel, termasuk dalam hal perluasan pemukiman Yahudi. Pertimbangannya siapa yang lebih membutuhkan normalisasi, apakah Israel atau Indonesia? Menurut anggota Parlemen Palestina Mustafa Barghouti, normalisasi justru kontraproduktif bagi perjuangan Palestina. We think that Indonesia can play a constructive role, not by normalizing relations with Israel, but by supporting the Palestinian struggle to end occupation, to end apartheid. And then it would be possible to have normal relations with everybody. Sebagian analis setuju. What they are concerned about is that the non-recognition is one of the few tools that they have to pressure Israel to end the occupation and grant them a viable state of their own. Tapi Duta Besar Israel untuk Singapura Sagi Karni kepada media lokal tetap menyatakan yakin Israel bisa menormalisasi hubungan tidak saja dengan Indonesia,
tapi juga negara tetangganya yang juga mayoritas Muslim, Brunei dan Malaysia. Tapi ini pun kembali ditepis Indonesia yang menekankan dukungan pada kemerdekaan Palestina. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOA. Corona varian Delta terindikasi masuk Ambon. Pemerintah Kota Ambon mengindikasikan bahwa virus corona varian Delta B16172 Hai, selamat sore teman-teman Bacarita ya. Hai, selamat sore. Apa kabar semuanya? Ya, semoga sehat. Yang lagi di sini sehat? Sehat. Pakai masker semua ya? Pasti, kita harus sesuaikan lingkungan kita dengan protokol kesehatan juga pastinya ya. Dan seneng banget nih kita temenin kalian semuanya di program Bacarita ya, yang selalu temenin kalian selama setiap hari Minggu. Benar. Di pukul 6 sore. 6 sampai 6 lewat dikit. Pokoknya petangnya kalian barengan sama kita di Bacarita. Bener ya. Jadi kita bakal temenin Tamang Bacarita dengan beberapa berita yang ada di Carang 8 yang bakal kita bahas juga nih. Tapi gimana kabar kalian semuanya, baik? Luar biasa baik. Baik ya. Yang di tengah rada-rada shock ya. Iya. Di mic-nya ya. Kantong aku lagi ada bermasalah. Kode keras ya. Kode. Padahal kita berdua sudah ya. Kami belum. Iya. Itulah untungnya kerja pas weekend ya. Bener. Oke. Ya teman Bacarita di sini yang temenin teman Bacarita semua, ada Sandi di sini. Ada Valerie di sini. Ada Juandra. Yes, ada Liling. Dan juga ada Alindia nih, Tamang Bacarita. Iya. Oke, di berita pertama kita bakal langsung nge-react satu berita yang ada di Carang 8 ya. Yang dibawakan sama teman kita juga. Ya. Yang kebetulan sudah 2 minggu tidak hadir di sini ya. Nggak tahu sih, yang ini dia apa bukan sih, nggak tahu ya. Kayaknya iya sih. Iya kayaknya sih. Iya. Atau jangan-jangan cuma mutanya doang. Tadi udah ada cuplikannya tadi. Oh iya bener. Oke deh, jadi pastikan teman Bacarita semuanya tetap pantengin Carang TV, Katongpung TV. Corona varian Delta terindikasi masuk Ambon. Pemerintah Kota Ambon mengindikasikan bahwa virus corona varian Delta B16172 telah masuk ke Ambon. Pemkot Ambon meminta warga untuk mewaspadai penyebaran virus dengan varian baru ini. Mengantisipasi hal ini, pemerintah Kota Ambon secara dadakan melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah OPD terkait mengantisipasi penyebaran varian Delta Corona atau COVID B16172 yang diduga telah masuk di Kota Ambon. Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler yang ditemui sejumlah wartawan di Balai Kota Ambon pada hari Senin 28 Juni 2021 mengakui kalau varian baru dari virus corona itu diduga telah masuk di daerah ini. Indikasi ini menguat setelah adanya kasus 2 anak meninggal mirip gejala varian Delta Plus itu. Syarif Hadler meminta agar warga mewaspadai penularan varian baru COVID-19 itu dengan meningkatkan protokol kesehatan dan menganjurkan penggunaan masker ganda.
Pemerintah Kota Ambon, kata Syarif Hadler, akan mengundang seluruh kepala pemerintah negeri, raja dan lurah sekota Ambon guna membahas langkah-langkah antisipasi, memperketat pengawasan hingga ke tingkat RT dan RW. Langkah pengetatan ini dibarengi dengan instruksi Wali Kota Ambon guna semakin memperketat pengawasan aktivitas keluar masuk orang hingga RT dan RW. Dikatakan Pemkot Ambon tidak ingin kecolongan meskipun kasus ini masih bersifat dugaan dan butuh penelitian lebih lanjut. Pemkot Ambon nantinya akan mengupayakan operasional rumah sakit lapangan atau RSL mengingat saat ini kapasitas rumah sakit rujukan di Ambon sudah penuh. Sebelumnya pemerintah kota melalui gugus tugas penanganan dan percepatan COVID-19 menyiapkan rumah sakit darurat yaitu Hotel Everbright, Wijaya, Sumber Asia, dan Balai Diklat Pertanian Maluku. Dengan meningkatnya kematian, terutama anak di bawah usia ya, balita masih tergolong balita, 11 tahun ya beberapa hari yang lalu, diduga kuat virus yang baru Delta India sudah masuk di Kota Ambon. Ya, ini masih butuh pembuktian lebih lanjut. Tetapi karena virus ini dia menyerang lebih banyak anak-anak kecil, ya, sehingga ini diduga kuat Delta itu sudah masuk di Kota Ambon. Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupesi yang dikonfirmasi secara terpisah di Balai Kota Ambon mengatakan pemerintah masih menelusuri diduga masuknya virus corona varian B16172 Delta ke Ambon karena sejauh ini COVID-19 varian Delta banyak ditemukan di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Pelupesi juga menghimbau untuk seluruh masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan guna mewaspadai penularan varian Delta. Diketahui kasus COVID-19 di Kota Ambon hingga 27 Juni 2021 terkonfirmasi sebanyak 41 orang. Diharapkan prokes 6M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi pergerakan, dan menghindari makan bersama lebih ditingkatkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Ambon, kota yang bertajuk Manise ini. Diketahui varian baru virus corona pertama kali ditemukan di India ini memiliki tingkat penularan yang lebih cepat. Varian Delta juga diketahui telah ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Iya, itu dia Tamang Pacar kita, video pertama yang bakal kita reaction ya, bakal kita obrolkan juga ya. Datang dari Carang 8 mengenai virus Delta atau varian baru COVID-19 yang diduga ya. Diduga itu udah masuk gitu. Iya, terindikasi masuk. Jadi gimana nih teman-teman, pendapat teman-teman? Iya sih, karena dibandingkan COVID yang 2020 kan dia punya lonjakannya tidak terlalu tinggi ya. Iya. Tapi ketika masuk yang sekarang itu rasanya seperti tinggi sekali dan bukan hanya orang-orang yang dikarantina tapi jumlah orang yang meninggal juga cukup banyak ya. Iya. Iya emang. Jadi kayak terakhir itu yang awalnya cuman 30-an kasus ya, naiknya tuh sampai 600-an. Sampai 600 2 ya Juli benar. kemarin. Iya. Dan apa namanya? Diduga juga, bukan diduga sih ya, tapi santer bahwa virus ini tuh juga menyerang usia di bawah 17 tahun. Iya benar ya. Dan memang kita belakangan ini juga dengar banyak beberapa teman-teman yang punya sakit yang gejalanya tuh mirip-mirip juga gitu. Kalau aku sendiri sih ya punya beberapa teman-teman yang gejalanya tuh sakitnya tuh akhirnya mereka pada di rumah doang gitu-gitu sih. Dan memang kayaknya banyak yang sakit ya. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Iya, karena kayak gejalanya tuh mirip-mirip kan? Iya, mirip-mirip. Mirip-mirip banget. Dan memang varian virusnya tuh udah mulai banyak banget gitu. Jadi kayak bingung. Iya. Variannya dari Alpha, Omega, Delta dan sebagainya macamnya, aku tahu ya. Alpha, Omega. Banyak. Dari awal dan yang akhir. Ada 60 bahkan ya. Iya, namanya termasuknya di dalam 60 tuh virus loh, bukan jumlah subscriber. Beda. Seperti yang tadi Alin bilang mengenai virus yang varian Delta ini, virus COVID-19 varian Delta ini banyak ditemukan kasus tuh kalau yang di luar seperti di India dan sebagainya macamnya itu banyak kan yang ditemukan itu kasusnya
menyerang anak-anak Iya, di bawah benar. 17 tahun seperti yang tadi Alin bilang. Aku setuju sih. Jadi memang bikin kita tuh harus wanti-wanti juga dan harus tetap protokol kesehatan tuh selalu harus terus di ini ya. Sebenarnya ini tuh kayak alarm ya untuk Bener. kita lebih prokesnya tuh lebih mesti diperhatikan lagi, karena jangan terlalu berleha-leha pikirnya udah baik-baik saja, padahal kita tuh harus benar-benar prokesnya tuh mesti diperketat lagi sih. Bener. Kayak Terlebih lagi soal diminta itu ya. Untuk, sekarang kan pemerintah mintanya disuruhnya kita untuk pakai masker pun harus double. Double, Wah, iya. Bener. Double masker. Kayak gitu. Satu aja saya udah ngos-ngosan ya. Tapi lama-lama pasti terbiasa. Iya. Jangan pakai masker. Ibu juga harus terbiasa loh pegang mic loh. Bawa diri sendiri aja saya udah capek banget. Iya. Pakai masker. Padahal kemarin udah seneng ya, udah seneng iya, gitu. udah Kayaknya bahagia nggak ada lagi tuh sih. kayak ngomong Iya. udah biasa lah. Tiba-tiba muncul lah tamu yang baru ya. Nah, ini tuh itu alarm ya, kita semua alarm. sih, gitu. Dan apalagi sekarang kan udah ada vaksin gratis ya. Iya, bener. Wah, iya buat Harus saya- banget dong. Iya, yang belum vaksin mumpung gratis, ayo vaksin. Iya, benar. Dan buat teman-teman juga pastikan ini sih yang belakangan ini yang sering banget kita lihat kan banyak yang berkerumun ya. Iya, Pastikan itu juga harus sesuai dengan prokes ya. Kalaupun ada event atau ada acara itu juga harus sesuai prokes gitu kan. Jangan sampai malah dari bersenang-senang pulangnya malah ya kita nggak Iya, pernah jadi tahu, gitu. jangan egois gitu. Jangan ingat egois orang gitu, Mending karena- dipertimbangin dulu kan, Bener. daripada nantinya udah kebablasan kan siapa yang rugi. Dan untuk mengenai vaksinasi tadi ya, kebanyakan kasus mengenai vaksinasi muncul hoax banyak banget itu mengenai vaksinasi yang dikatakan kalau seandainya kita vaksinasi bikin banyak orang yang takut tuh itu mungkin karena kasus meninggal setelah vaksin dan sebagainya macamnya. Itu yang aku tahu ya, yang aku baca itu sebenarnya karena minimnya edukasi ke masyarakat, dan masyarakat juga masih takut-takut untuk yang namanya konsultasikan dulu ke dokter sebelum melakukan vaksin. vaksinasi. Benar. Karena takutnya ada penyakit bawaan dan penyakitnya itu yang tergolong tidak boleh menerima vaksin ya. Iya. Tapi ada penyakit bawaan yang boleh mendapatkan menerima. vaksinasi, tetapi tergantung harus mendapatkan yang namanya kontrol dari dokter setiap harinya. Iya, karena memang setahu aku juga sebelum kamu divaksin juga bakal ditanya juga gitu. Iya, Kamu memang ada ditanya. punya riwayat penyakit apa gitu-gitu Iya. kan? Tapi kadang-kadang kan ada orang yang mungkin punya keterbelakangan ekonomi yang tidak mencukupi. Sampai nggak tahu kalau Nggak sebenarnya tahu mereka sakitnya punya apa, riwayat. karena tidak pernah memeriksakan Ya. memeriksakan diri ke dokter. diri. Makanya pas ditanya tidak padahal ada penyakit. Padahal ada bawaan. riwayat, iya benar. Jadi ya. kalau efek samping dari vaksinnya beda-beda. Ada yang memang kayak yang tadi Kak Juliandra bilang bahwa dia nggak tahu nih penyakit bawaannya apaan tapi maksain untuk vaksin. Terus efek sampingnya ada yang aneh-aneh, ada yang katanya sampai merah memar atau apa segala macam. Itu kan karena nggak tahu ada penyakit bawaan atau enggak. Jadi jangan salahin vaksinnya sih sebenarnya. Iya sih, bener sih. Karena memang Kadang takut dari situ, orang takut kadang dari situ. Iya. Terus apalagi kalau macam kesaksian dari mulut ke mulut itu biasanya langsung kayak aduh bikin tambah Nah, down kalau kayak sebenarnya gitu. sih kalau dari buat teman-teman nih, buat tamu baca cerita semuanya yang mungkin sudah tahu kebenarannya seperti apa, alangkah baiknya saling mengedukasi aja sih sebenarnya ya. Iya. Karena ya ini kan buat kita juga gitu, buat lingkungan bener baik, banget. buat lingkungan kita jadi baik juga gitu kan. Nah, Oke deh. Oke, kita langsung ke berita berikutnya ya. Yes. Yang tentu saja dibawakan sama salah satu teman kita. Iya. Di Carang Teman saya 8. lagi. Iya pastinya. Dia Karena lagi, memang dia lagi. kebetulan dia maruk ya. Oke, jadi pastikan buat tamu baca cerita tetap pantengin Carang TV, Katongpung TV. Wali Kota Ambon, pelaku perjalanan wajib PCR negatif.
Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi menegaskan, mulai pada Senin 5 Juli pekan depan, setiap pelaku perjalanan dari luar Provinsi Maluku wajib mengantongi hasil PCR negatif disertai kartu vaksin. Sedangkan pelaku perjalanan dalam wilayah Provinsi Maluku wajib melampirkan hasil negatif swab antigen dan kartu vaksin. Dikatakan langkah tegas ini diambil untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di Kota Ambon dengan menerapkan aturan yang lebih ketat bagi pelaku perjalanan, baik yang akan masuk maupun keluar Pulau Ambon. Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi mengutarakan hal itu saat mengambil apel justisi pemerintah Kota Ambon berlangsung di Balai Kota pada Sabtu 3 Juli pagi. Diakuinya tren peningkatan memaksa pemerintah Kota Ambon mengeluarkan kebijakan yang mungkin bagi sebagian orang dianggap tidak populer. Situasi dan kondisi perkembangan COVID-19 di Indonesia dan Ambon sendiri mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di Indonesia saat ini kasus terkonfirmasi mencapai 2 juta orang per hari. Sedangkan untuk Kota Ambon, kasus terkonfirmasi COVID-19 per 2 Juli 2021 menembus angka 660 kasus. Untuk diminta mengambil kebijakan lagi untuk betul-betul membatasi perjalanan orang ya ke luar Ambon maupun masuk Ambon. Sehingga setelah ini kita akan rapat lagi membicarakan ini, sehingga ada kebijakan-kebijakan yang pasti akan kita ambil dengan segala risiko yang tidak populer. Orang akan maki, orang akan marah, orang akan sebagainya. Antara lain seluruh perjalanan itu harus PCR. Dan semua wajib untuk ya harus ada membuktikan dirinya dengan kartu vaksin. Diakui Lohanapesi, pemberlakuan PPKM darurat di Jawa dan Bali tidak menutup kemungkinan akan berimbas ke daerah lain di Indonesia, termasuk Ambon. Karena itu, lanjut Wali Kota, pihak Pemkot akan segera melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota di Maluku, serta pihak KKP. Wali Kota mengakui kebijakan yang diambil pemerintah kota tentunya akan mendapat respon yang baik maupun tidak baik. Namun ini merupakan suatu keharusan demi kebaikan bersama. Dalam apel tersebut, Wali Kota mengingatkan para petugas untuk menjadi pionir dalam penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat di tengah masyarakat. Tim Satgas diminta menggunakan masker 2 lapis atau double, karena berdasarkan hasil penelitian, varian baru COVID-19 mampu menembus 1 masker. Lohanapesi pun meminta masyarakat untuk lebih meningkatkan protokol kesehatan, yakni 5M, memakai double masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yes, itu dia teman baca cerita, berita kedua ya yang dibawakan sama Alin. Iya, kita bilang orang lain. Bisa dijelaskan Ibu ya itu apa Bu? Gimana Bu tadi iya, beritanya Bu? Jadi itu tentang aturan pas buat apa namanya sih? Perjalanan. Ya, jadi kayak buat para pelaku perjalanan yang dari luar maupun yang keluar Ambon. Jadi kalau yang dari luar Ambon itu wajib PCR negatif dan juga kartu vaksin. Pokoknya minimal vaksin udah 1 kali. Iya. Dan untuk yang keluar Ambon, dalam lingkup Provinsi Maluku aja, ya dalam kota gitu, itu wajib swab antigen dan juga kartu vaksin ya sama. Oh, iya, minimal udah vaksin 1 kali. Jadi itu yang tadi itu untuk yang keluar provinsi dan mau dari luar provinsi mau masuk ke Ambon juga. Ke Ambon, iya benar banget. Jadi gimana yang belum vaksin? Siapa sih? Siapa yang belum vaksin? Tapi memang kita ada satu personil lagi. Oh iya, perkenalkan dulu ada Axel. Baik, perkenalkan saya Axel dan saya baru hadir. Enggak, tadi ada photoshoot ya katanya. Iya. Lagi jumpa fans dulu kayaknya. Gimana mengenai pemberitaan soal hal ini menurut Axel sendiri? Kalau menurut saya sendiri sih ini salah satu langkah yang positif sekali untuk menurunkan angka penularan COVID-19 sendiri, karena kita nggak pernah tahu nih gimana COVID-19 itu bisa tertular
entah itu dari orang luar atau mungkin dari orang yang dari kita sendiri, terus mereka keluar, terus mereka masuk lagi ke daerah kita. Benar. Dan itu salah satu pencegahan langkah preventif yang amat sangat baik sih. Iya benar. Mencegah penularan sendiri. Dan alangkah baiknya kita yang buat teman-teman juga, teman-teman bercerita yang sering banget dinas di luar kota dan segala macamnya, alangkah baiknya untuk tetap prokes gitu ya, dan jangan lupa untuk PCR nanti untuk per tanggal 5 Juli ya. Iya, 5 Juli. Senin Besok ya. Benar. Yes. Benar. Kalau teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau jalan, mau kemana gitu? Mau ke Zimbabwe? Kan karena nggak bisa Mau ke Wakanda? nggak bisa mengunjungi. Apalagi kan untuk yang PCR ya, karena waktu Delta ini kan sebenarnya kasusnya itu dari India. Tapi karena waktu itu kecolongan beberapa orang dari India datang ke Indonesia, akhirnya mulailah tersebar, dan mungkin harus lebih hati-hati lagi untuk khususnya di tempat-tempat persinggahan seperti kayak bandara ataupun di pelabuhan ya. Itu yang kayaknya harus lebih diperketat ya, karena Iya, bener. sekarang ini entah bagaimana ya, kalau bisa dimuluskan hal-hal kecil tuh bisa dimuluskan sehingga penyakit-penyakit itu bisa masuk. Bener-bener ya. Apalagi buat yang 17 tahun ke bawah yang sering yang Anak kecil ya. Iya, anak kecil kan. Mobilitas mereka kan lebih banyak gitu ya. Dan cepat bosan juga. Iya benar-benar ya. Apalagi buat mereka-mereka yang kita tahu sendiri ya, kalau misalnya lagi dalam perjalanan gitu kan, anak kecil itu kan nggak bisa diem gitu. Dan yang hal yang kayak gitu tuh yang harus benar-benar kita tuh pantau, kita cek terus gitu kan. Apalagi memang virus ini kan menyebar dari banyak cara gitu kan. Salah satunya dari kita-kita yang sering banget tidak sadar diri ketika kita pergi ke luar kota atau kemana gitu-gitu kan. Dan yang paling penting sih menurut aku sih ini juga sih soal swab dan PCR itu kita juga harus ada edukasinya juga. Jangan sampai nanti ada beberapa teman-teman atau orang tua atau siapa gitu kan yang sebenarnya takut gitu untuk mau swab, mau PCR gitu-gitu kan, mereka berpikir nanti bakal sakit atau apa gitu kan. Terkhususnya anak-anak juga sih, kadang soalnya kalau anak-anak dipakein masker itu kan mereka suka nggak mau pakai karena mengganjal, nggak bisa berbicara. Padahal ada di satu waktu ketika anak-anak diperiksa, malah anak-anak banyak yang positif. Iya benar. Nah, kenapa juga Ibu, tolong Bu. Dan itu kenapa juga anak-anak banyak yang terkena nih ya. Iya benar. Aku selalu lupa mengambil mic, sorry, pemirsa Carang TV. Dan itu karena sistem imun anak-anak itu lebih tidak stabil karena dia belum sempurna seperti orang di atas 17 tahun. Itu pertama. Yang kedua, karena yang tadi dibilang mengenai aktivitas anak-anak yang kurang betah atau kurang nyaman menggunakan masker dan sebagainya macam, itu adalah tugas dari orang tua untuk selalu memantau anaknya masing-masing. BO ya, bimbingan orang tua. Iya. Oke, dan selanjutnya juga nih, mungkin kalau yang di rumah, pemirsa Carang TV bertanya-tanya gini, kenapa sih kita kan udah vaksin? Kenapa harus ada melakukan PCR lagi dan swab? Ya itu harus berdampingan. Kenapa harus berdampingan? Karena orang yang sudah vaksin belum tentu mereka bisa terbebas dari yang namanya COVID-19. Itu hanya meminimalisir munculnya penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita. Dan caranya untuk kita swab itu sebagai penjamin bahwa saat kita melakukan perjalanan ke luar daerah ataupun masuk ke dalam suatu daerah, membuktikan bahwa kita tidak terkena atau terpapar virus COVID-19 selama 12 hari terakhir. Benar, dan kita juga jadinya bikin orang yang di sana yang tempat kita mau tuju itu jadi lebih aman karena kita juga udah ada buktinya gitu kalau kita tuh aman gitu kan. Nah, kembali lagi ke anak-anak yang di bawah 17 tahun itu kan mereka juga kadang-kadang punya imajinasi yang tinggi gitu kan. Kadang-kadang kan, nah itu yang harus kita kasih tahu kalau sebenarnya jangan sampai mereka takut, mereka berpikir kalau ini adalah hal yang menyeramkan gitu-gitu kan. Sebenarnya itu tugas penting orang tua sih untuk kasih edukasi tentang itu ke anak-anaknya ya kan. Jadi gimana Bu? Dia punya keresahan sendiri sepertinya ya. Oke. Untuk ibu yang sudah punya anak 7 kayaknya. Enggak. 11. Oh 11. 11-an kan. Iya. Anaknya main bola sekarang. Oh iya. Di mana? Belanda. Apa namanya? Iya, ini ada apa Bu? Iya. Ya ngomong aja Bu. Kenapa? Mereka tidak mendengarkan. Oke, jadi apa namanya? Ini tuh tugas penting orang tua sih untuk kayak kasih edukasi ke anaknya, kasih pemahaman tentang pentingnya menggunakan masker, pentingnya mencuci tangan gitu. Kalau bukan orang tua yang kasih edukasi, mereka harus tahu dari mana kayak gitu.
Iya. Terus anak-anak kecil tuh, saya juga punya anak kecil ya. Iya, Iya. Dari tadi memang kita sudah tahu gitu, kita kayak melihat Jadi gitu. saya agak takut untuk bawa anak saya keluar sih akhir-akhir ini ya, karena isu-isu yang ada tuh anak kecil paling rentan sekali untuk kena virus Delta dan kawan-kawannya itu. Iya. Jadi kayak maksudnya kita sebagai orang tua Iya. kita sebagai orang tua tuh lebih Kita juga. Jadi Kita tuh nanti. Iya. Ponakan, kita kan juga sosok kan buat Iya. ponakan misalnya. Orang tua rohani kan. Haleluya. Jadi kayak sebagai orang tua tuh lebih kayak mengcover diri kita juga, dan yang lebih plus-plusnya Jadi tuh ke teladan anak, tuh, kayak ya gitu. benar. Benar ya. Kalau suruh anak pakai masker tapi mama dan papa sendiri nggak pakai masker ya. Nah, gimana anak itu mau mencontohkan, karena memang anak itu anak-anak apalagi anak-anak ya, mereka tuh belajar dari apa yang mereka lihat. Ya, gitu dari kan. role modelnya siapa? Aduh, saya saya kebawaan banget. Kamu kan sudah mau menuju. Kamu kan sudah mau menuju, jadi ya mempersiapkan diri lah ya. Paling tepat tuh istilahnya tuh paling tepat udah langsung ditodor. Iya loh. Anda gimana sih, Bu? Lupa terus, Ibu. Biasa, beda. Oke. Itu yang paling tepat adalah satu kata yang dari zaman dulu banget udah ketahuan ya, udah kita ketahui bahwa bisa karena Terbiasa, Oke, benar. Sama halnya kayak masker ini Masker, juga kan. ya. Terbiasa gitu jadinya. Sekarang kalau nggak pakai masker kayak berasa ada yang beda gitu. Lili gimana tadi? Mau? Iya, tapi berarti karena kondisi sekarang ini, padahal kan baru-baru ini dari Kementerian Pendidikan juga memperbolehkan sekolah untuk bisa berlangsung. Bertatap muka. Ya. Sekarang kalau dengan kondisi Delta sudah mulai masuk dan banyak orang yang positif, berarti nggak bisa ketemu lagi di kelas. Di cancel berarti. Sorry. Itu memang sudah belajar lagi di rumah. Iya. Memang otomatis semuanya ya, otomatis Memang udah harus sih. semua hal yang berlangsung dengan tatap muka dihentikan. Dan seperti di UKIM juga ya, di UKIM dari rektornya kena juga positif COVID, dan mengenai COVID sendiri di situ untuk perkuliahan tatap muka kan seharusnya sudah dilaksanakan tapi dibatalkan lagi sampai tanggal 9. Jadi ini masih gunjang-ganjing ya, antara tanggal 9 nanti dilanjutkan lagi ataukah nanti dilihatlah dari perkembangannya. Oh iya. Dan sebenarnya hal ini merupakan langkah yang sangat baik. Tetapi ada hal lain yang mungkin bisa kita lakukan dengan cara mungkin hal sederhana, misalkan melakukan pendekatan terhadap anak-anak, jadikan itu sebagai kebiasaan, tunjukkan bahwa hal ini berdampak positif bagi mereka sendiri, dan mereka tuh juga kan pasti memahami bahwa ini merupakan hal yang penting, karena corona ini sendiri sesuatu yang unseen gitu kan, dan tapi real. Jadi memang salah satu hal yang bisa dilakukan adalah melakukan pendekatan, kemudian menjadi contoh untuk mereka sendiri. Karena seperti kita ketahui bahwa anak-anak itu selalu melakukan apa yang mereka lihat. Benar banget. Dan itu merupakan cara yang paling sederhana sih yang bisa dilakukan sebagai orang tua. Iya, terima kasih Duta Anak-anak. Kaseto. Tapi sebenarnya ngomongin karena walaupun corona sendiri kita sudah vaksin, kita sudah melakukan banyak upaya, tapi kalau kita tidak patuh terhadap protokol kesehatan, itu juga dapat menimbulkan dan meningkatkan tingkat kenaikan corona ini secara signifikan ya. Benar. Tapi ngomongin soal yang tadi juga yang Ling ngomongin soal sekolah yang akhirnya online juga gitu kan, harusnya hari ini juga sebenarnya beberapa tempat ibadah juga sudah online lagi. Iya, bahkan ibadah perjamuan juga di rumah masing-masing, iya kan. Jadi memang langkah-langkah seperti ini emang harus kita ingatkan ke teman-teman juga gitu kan. Yang pastinya kalau misalnya ada sesuatu yang harus berkerumun, pastikan itu juga harus sesuai dengan prokes atau protokol kesehatan. Kalau nggak harus bangun, mending nggak usah deh gitu. Iya, lagi nggak usah gitu. Kalian bukan anak rumahan, kalian cupu. Bahkan di setiap RT dan RW sudah ada kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah, langsung diturunkan karena dari hal-hal terkecil dulu, sistemnya pemerintah ya, dari hal terkecil dulu baru bisa ke hal yang besar. Ya, jadi di masing-masing RT dan RW sudah diberitahukan untuk batas tamu masuk sudah lebih diperketat sampai jam 8, dan di daerah Jawa
di pulau-pulau Jawa dan sebagainya macamnya itu toko cuma dibuka atau minimarket dan supermarket jam 5 jam 5 sore saja, dan sedangkan untuk tempat makan yang dibuka dari jam sore, dari mulai sore hanya dibuka sampai jam 8 malam. Kalau di tempat saya tuh nggak ada Gimana Bu RT pembatasan. dan Pak RT gimana? Nggak ada pembatasan lu tamu masuk. Tapi- Karena kan itu BTN kan. Oh iya. BTN, jadi orang kalau kenapa-kenapa ya di situ tempatnya ditaruh gitu. Tetangga saya tuh tidur terus nggak pernah bangun-bangun soalnya. Jadi tamunya datang terus gitu. Saya kan tinggal di Benteng Kuburan gitu loh. Oh, Ibu ambigu banget Bu, ya ampun Bu. Aku udah rada takut gitu. Kita lihat kakinya masih di bawah tanah apa enggak nih? Mohon maaf. Kalau bilang pembatasan di tempat saya tuh, jadi untuk hal itu nggak ada dibatasi. Dia tiba-tiba langsung ngomong gitu kan? Nggak dibatasi. Berkaitan dengan surga dan Iya, surga dan neraka. Saya tuh rumah saya tuh pas gerbang antara surga dan neraka gitu. Oh, jadi Ibu. ya kalau aku Tuhan. jadi kamu ya Val, pas aku ketemu sama orang nggak pakai masker pas di daerah kamu ya, aku pas giniin, bang kenapa nggak pakai masker? Gimana mau pakai masker? Sepatu aja nggak pakai, pas dilihat ke bawah, ternyata kakinya melayang ya kan? Tiba-tiba minta Creepy sate, banget, orang iya. tusuk. Tiba-tiba akunya jadi Pertanyaannya kan dia serem. yang kabur atau dia yang kamu lihat saya? Oh iya Iya benar. Benar. Iya, ini sudah ini ya, melenceng ya. Jangan lupa saksikan kita. Oke. Mungkin Carang TV mau bikin acara horor? Sudah ada paranormalnya di sini. Yang jadi hantunya siapa? Aku. Dia sering di ghosting soalnya. Wow. Gimana Ling Kan tadi? ini yang ghosting. Oh, kenapa? Oke. Dan untuk pemberitaannya tuh kan masih dalam jangka waktu bulan Juli ini. Harapannya sih dalam bulan ini semuanya bisa ditekan ya, dan kiranya akhir bulan Juli tuh semuanya bisa membaik. Itu bukan hanya harapan kami tapi harapan kita semua ya. Benar. Ya. Itu dia Tamang Bercerita, pembahasan soal berita yang tayang di Carang 8 dari soal para pelaku perjalanan yang harus PCR negatif ya. Dan untuk yang di luar provinsi dan yang dari luar provinsi mau ke Kota Ambon. Ya. Dan Oke. wajib juga kartu vaksinnya. Oh iya dia benar, minimal 1 kali vaksin ya. Minimal Jadi 1 jangan lupa kali vaksin ya, jangan lupa itu. Ya, yang mau vaksin aja. Lagian banyak banget kan vaksin gratis sekarang gitu kan. Iya, Iya, jangan lupa konsultasi juga. Jangan sampai nanti ada penyakit bawaan yang kita nggak tahu gitu. Oke, kita langsung move ke berita berikutnya. Ini bukan berita sih sebenarnya. Beralih dari yang serius-serius ya. Iya, kita udah serius, udah 2 topik serius yang kita obrolin nih ya. Pusing saya ya, tiba-tiba. Canda dulu nih. Ini kalau bisa ada animasi corona di sini pusing kan. Ke video selanjutnya ya. Iya, kita spoiler dulu pemberitaan ini soal parodi sih sebenarnya. Yes. Kita memparodikan apa sih itu? Kayak yang lagi viral-viral. Yang viral aja gitu. Iya, Cuma seperti apa? doang ya. Iya, jadi pastikan kalau yang pasti sih ketika Tamang Bercerita menonton hal ini jangan dianggap serius karena kita juga bercanda di video berikutnya. So pastikan kalau Tamang Bercerita tetap pantengin Carang TV, Katongpung TV. Oi, baca berita oi. Baru-baru ini Dina Hal dikabarkan begadang cuma soal perkara jaga anak yang baru lahir. Tapi ternyata ini jadi bahan julid netizen. Tapi dan bayang akhirnya buka suara soal netizen itu. Yuk kita simak beritanya hanya di Baca Berita. Kari buta waktu tadi kita perlu wawancara. Itu bagaimana tanggapan tentang netizen yang membuli Dinda Hau tentang peran barunya sebagai ibu rumah tangga? Ya beta nih heran, netizen dong sibuk dengan katong pun hidup. Katong ada sibuk cari hidup, dong sibuk terus katong pun hidup. Apalagi para perempuan nih, sibuk bagus. Beta bini ada setengah mati baru selesai melahirkan.
Tuh justru sibuk hujat beta ini. Deng laki-laki nih, beta heran. Perempuan sudah, laki-laki balik hujat. Itu maksudnya apa itu? Ya, itu dia pemirsa. Sekian dari saya, kembali ke studio. Adik-adik, diam dulu Indah kak, anak siapa barang? Manis ini juga anak, aku segera main game kok. Kira-kira kita sudah diam. Aku jaga, mana baik-baik tuh. Isa, tiganya banget sama jaga anak kapan? Jangan marah. Sekian berita dari Dinda Laut dan Ray Moya. Bye. Sampai ketemu dapat di Baca Cerita. Ya itu dia Tamang Baca Cerita. Video parodi yang kita buat. Itu gimana? Tolong dijelaskan ya. Jadi itu tentang berita viral yang ada di salah satu akun gitu, akun Instagram dan juga tempat viral di Twitter ya. Tentang Dinda Hao ya. Iya, Dinda Hao yang sebenarnya dia itu udah viral sih sebelumnya karena bikin mie instan kan. Ketika baru nikah terus bikin mie instan buat suaminya makan gitu. Terus iya, terus viral gitu kan. Nah, kali ini dia juga viral gitu. Soal menjaga anak, begadang, menjaga anak yang baru melahirkan harus menjaga anak karena begadang gitu. Terus karena memang sah-sah aja sih, emang udah harus seperti itu kan. Yes, terus yang bikin viral tuh ada yang komen terus kalau ibu-ibu yang lain ngapain main Mobile Legend gitu. Iya. Pusreng maksudnya. Pusreng gitu. Iya. Tapi sebenarnya sih yang salahnya sih bukan Dindanya sih. Tapi yang beritanya ini. Kenapa diliput gitu? Yang beritanya terlalu gimana ya? Mending berita-berita yang ada di Carang 8 bagus ya. Jadi buat teman-teman Baca Cerita yang mungkin TV-nya berembun, mohon maaf saya jilat tadi ya. Jadi gitu, karena memang belakangan ini kan bukan cuma Dinda Hao aja yang diliput hal-hal yang remeh-temeh seperti itu gitu kan. Banyak banget gitu. Tapi kebetulan memang Dinda Hao ini salah satu public figure yang emang kelakuannya juga receh gitu. Iya, benar. Yang salah itu seperti yang tadi ya saya bilang, yang salah itu orang yang memberitakan ya. Gimana nggak emosi coba ya, seluruh ibu-ibu di Indonesia hampir semuanya emosi karena itu memang udah jadi kodratnya perempuan ya untuk melahirkan dan menjaga. Baru juga begadang sehari atau semalam udah diberitakan yang dia belum merasa. Mereka belum lihat, dia belum ngerasain jaga anak 24 jam gak tidur. Iya, dan 2 jam sekali harus bangun. Anaknya masih tidur harus dibangunin 2 jam sekali buat bikin susu. Kayak udah punya anak aja ya kan. Nah, dia juga belum tahu gimana caranya gendong anak sambil main Mobile Legends kayak tadi. Belum tahu kan rasanya. Sini. Perempuan hebat. Iya, itu perempuan gamer ya. Tapi memang fenomena soal mobile games ini juga cukup fenomenal gitu kan. Bahkan sampai hampir semua orang Indonesia tahu lah mobile games itu seperti apa gitu kan. Banyak gamesnya di dalam kan. Iya. Gara-gara gamesnya itu saking viralnya, sempat banyak yang ingin game itu untuk ditutup, kan diblokir. Oh iya benar, ada pemberitanya juga gitu kan. Ada beberapa game yang pengen ditutup karena memang berdampak nggak baik gitu kan. Iya, bahkan ibu-ibu yang punya anak pun main. Iya, sebenarnya sih itu kembali lagi seperti kata Valeri. Itu asuh dari
orang tuanya itu Iya. gimana gitu. Kalau udah dibiasain diemin anak pakai handphone ya, Anda akan bersiap-siap sampai besar dia akan seperti itu. Iya benar, kayak dikit-dikit anak ngeyel, Ya. udah HP aja nih nonton nih. Udah mama lagi shopping di handphone, kau main handphone yang satu lagi sana. Padahal gitu. sebenarnya karena Nangis kan dikit, ambil handphone sana, main game sana. Emak memang ya. ya. Untuk saya nggak mendidik anak saya seperti itu, Mak. Iya. Karena memang Karena dulu pernah ada ya orang tua yang ngadu anaknya kayak gitu waktu saya masih di tempat yang lama kayak gitu. Oke. Oh, apa Bu? Ibu ambigu sih itu. Saya ngajarkan. Oh, dulu. ngajar. Terus Iya. Ada yang ngeluh. Tolong dong Ibu dibilangin anaknya. Saya tugasnya cuma mendidik. Anda yang punya tugas untuk Iya dong. mendidik di rumah lagi gitu. Kok kenapa aku yang disuruh? dari rumah. Katanya dia lebih takut sama ibu daripada sama saya katanya. Oh gitu. Iya sih, kita juga takut sih sama ibu sih. Takut banget sih. Oh my god. Ya, apalagi saat ini kita nggak bisa menyalahkan yang namanya keadaan teknologi kan semakin maju. Tergantung bagaimana pola asuh orang tua yang biasanya mungkin memperbiasakan anak-anak untuk jangan terlalu bermain handphone. Karena sekarang kalau anak-anak merengek dikit-dikit nangis langsung dikasih handphone. Itu juga nggak baik. Itu salah satu bentuk yang nggak bagus. Iya. Beda sama kita yang dulu kalau nggak main layangan, main bola. Setuju. Bu, Pak ketahuan umurnya Pak. Mana anak 90-an angkat tangan? Iya, beda banget. Iya. Bener banget. Kesalahan juga tergantung pola asuh orang tua sendiri. Benar, dan juga nggak bisa sebenarnya 100% nyalahin gamesnya. Iya, karena mau gimana pun juga banyak orang yang akhirnya mendapatkan pekerjaan mereka melalui games gitu. Bahkan di luar negeri sana banyak yang udah bikin beasiswa untuk gamer. Betul. One day, entah 10 tahun atau beberapa tahun ke depan, kita nggak pernah tahu nih, tiba-tiba ada aja nih kayak emak-emak gitu. Nah, kamu kenapa nggak ini main game aja biar dapat beasiswa? Siapa tahu kan? Benar. Itu makanya Kementerian Olahraga dan Pemuda ya, Iya, yang e-sport olahraga, kan. ya, udah bikin yang namanya e-sport tadi. Benar. Jadi itu sudah termasuk dalam olahraga. Jadi olahraganya kita nggak perlu lari-lari, nggak perlu yang gimana-gimana, bisa juga olahraga online kan. Benar, gitu. Dan memang sudah banyak buktinya juga anak-anak di Kota Ambon juga banyak menghasilkan, bukan cuma soal penghasilan di uang ya, bukan, tapi banyak pengalaman yang mereka ambil juga gitu kan. Mereka jadi lebih berani. Benar, Bisa percaya diri. ketemu teman-teman baru ya kan. Gitu ya. Iya, asalkan tahu waktunya dan bisa Benar. kontrol diri. Jangan sampai Yes. game itu yang kontrol kita, bahaya tuh. Bisa Jangan. aja Karena dari kan jam sesuatu berapa yang ke berlebihan kan nggak bagus ya anak-anak ya. Semuanya Tapi aku punya tips nih. Apa tuh? Buat orang tua kan kalau misalnya anaknya terlanjur suka sama game dan ternyata faktanya bahwa semua gamers itu kalau dia seorang profesional, kedepannya ketika dia menekuni jalan itu dia juga bisa mendatangkan penghasilan sendiri untuk dirinya. Benar. Ya. Tipsnya tuh kalau misalnya anak kalian main game di rumah itu jangan dilarang. Cukup kalian dengar aja, kalau misalnya dia lebih sering teriak kalah, maka kalian masuk dan larang dia berhenti main game. Tapi kalau dia lebih sering teriak menang, biarkan dia main game. Oh, gitu. Karena games adalah jalan ninjaku. Back to the video tadi dong. Iya. Back ke video tadi. Ya. Nah, ngomongin soal Linda Hao ya. Kenapa emang? Aku pengen marah dulu. Pertama ya, itu yang edit siapa sih? Lah, nggak tahu. Nah kan, aku disuruh Yang pasti orang editnya tuh di belakang layar ya. Pemeran utamanya ya kan, pemeran utama. Yang di balik layar itu adalah tersangka utamanya, saudara-saudara ya. Kalian harus tahu, tersangka utama yang paling jahat adalah Loh, karena dia menzoom mukaku yang terlihat seperti laki-laki. Oke. loh saya ini baru tahu loh. Saya baru tahu kalau Anda itu Tidak. perempuan. Enggak bercanda. Canda. Jadi gimana? Siapa sih namanya? Cowoknya siapa suaminya? Rembayang. Nanya yang perankan suaminya Iya. dulu dong. Iya, Rembayang gimana? Tapi memang Bagaimana omongannya perasaannya dia, menjadi suaminya? omongannya dia tuh Bagaimana ada benernya sih. Soal yang julit-julitan itu kan. Iya. Ada omongannya dia tuh ada benernya juga gitu Iya, kan. benar sekali. Jadi ini salah satu bentuk dia menyuarakan untuk stop yang namanya kita Bully, benar. untuk kurangi julid gitu kan. Karena media sosial ini merupakan Pak. platform yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan orang. Dulu kan beda ya. Kalau orang komen julid mungkin biasa aja, tapi sekarang
dari media sosial kita tahu banyak, dan itu tuh mempengaruhi kehidupan kita sendiri, apalagi seperti Dinda Hau ini sendiri. Kita nggak pernah tahu mereka dia itu berpulang terhadap netizen sendiri sih. Kalau melihatnya dari sudut pandang negatif ya pasti ngejulit jatuhnya. Iya. Jadi persepsi masing-masing aja sih. Benar. Ya, ini sekali sih. Salah satu bentuk tindakan yang memang dia pembelaan terhadap istrinya. Iya, benar gitu. Sih, ya kan? Walaupun memang banyak yang mengakui kalau gibah itu atau ngomongin seseorang itu adalah salah satu sosialisasi ternikmat. Benar. Yang ngomongin nikmat, tapi yang diomongin nggak nikmat gitu kan. Ya. Bisa meninggal. Iya, mungkin untuk beberapa netizen gibah itu adalah jalan ninja mereka gitu ya. Kalau mau ngomongin tuh ngomongin di belakang. Iya. Dan bahkan memang banyak juga yang pakai anonim kan, akun-akun anom gitu kan yang Iya, biar buat ngejas kan. Iya, bener. Terus ya gitulah, banyak banget di Twitter juga yang ngomong-ngomong kayak gitu kan. Ya, kita semoga dari video tadi ya ada hal positif yang bisa diambil gitu, kalau jangan terlalu sering-sering julitin orang gitu kan. Padahal diri sendiri ya tidak tentu benar. Oke, teman bercerita, kita harus break dulu untuk dengerin atau ngeliatin sesuatu nih yang bakal lewat di layar kaca teman bercerita. Jadi pastikan kalau teman bercerita semuanya tetap pantengin Carang TV. Katobung TV. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Nanti ya nak, sejak corona penerbangan sangat dibatasi. Nanti kalau corona sudah berlalu, kita jalan-jalan lagi dengan pesan ayah. Sabar ya. Makasih mbak. Gimana? Ayah jadi pilot atau jual mie ayam saja? Apa aja yang penting jadi ayahku. Pemerintah selalu hadir untuk masyarakat. Mari kita bahu-membahu buat perubahan besar. Bergerak bersama untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badan POM menerbitkan Emergency Use Authorization setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif.
Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik. Jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tak kenal, maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Yeay, Taman Baca Cerita akhirnya ya. Baca Cerita punya iklan. Yang kita nanti-nantikan. Iya, ya. Jadi kalau kalian yang mau beriklan boleh. Boleh banget ya. Bisa langsung hubungin Carang TV di email, di Facebook, dimanapun itu ya. Atau bisa datang langsung ke kantor. Nomor di bawah ini juga boleh. Iya. Ke aku ya, nanti kok kasih Harga teman. harga paling mantap lah di kantong. Murah aja. 100 juta. Enggak. Kita ini affordable banget lah. Kita friendly lah, pasti. Selain buat iklan, buat Tamang Baca Cerita yang pengen video-videonya kita react bisa juga. Benar, yang pasti Kirimin teman-teman ke juga kita. iya, hal-hal yang mungkin sangat-sangat riskan, bukan riskan sih. Hal-hal yang mungkin bisa kita obrolkan di sini yang penting-penting, yang mungkin juga mengangkat isu-isu lingkungan teman-teman Baca Cerita juga bisa kirim. Produknya yang mau direview boleh. Itu nanti ya. Jangan lupa Iya. nomor di atas ini. Ada batu-batu bata. Oke, sampai ketemu Taman Baca Cerita di hari Minggu depan ya, yang pastinya sama teman-teman yang ada dan yang lainnya pastinya ya. Dan baru juga nanti. Pasti itu sudah pasti ya, dan sampai ketemu di hari Minggu jam 6 lewat dikit. 6 sampai 7 lah ya. Iya, pastikan kalau Taman Baca Cerita tetap pantengin Carang TV, Kampung TV.